persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di Holy Spirit Room dan juga yang menyaksikan secara online. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Saudara. Kita bawa hati kita, kita serahkan hidup kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita bawa sembah kita kepada Dia. Bapak terima kasih Tuhan, ini sembah kami di hadapan-Mu. Kami serahkan hati kami Tuhan, untuk terus Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang dengan hati hamba, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau mengajar kami, memimpin, menuntun kami Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus, pimpin kami Roh Kudus. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami datang, kami bawa hati kami untuk siap Kau bentuk Tuhan. Seperti bejana yang Kau mau dalam kehidupan kami Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Kami mau terus memuliakan nama-Mu. Biar musik saja sembah Dia. Kami bawa hati kami Tuhan, bentuk seturut kehendak-Mu, keinginanmu Tuhan. Sempurnakan hidup kami, memuliakan Ku sepertimu Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu selamanya, memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan, bentuk kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami
disempurnakan. Kami mau terus dibentuk oleh Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan hati kami, Tuhan. Ajar kami, pimpin kami, ya Allah. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami, perbuatan kami, sifat, perkataan, karakter kami, Tuhan. Bentuk seturut kehendak-Mu, ya Allah. Biar hari lepas hari hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Lewat kehidupan kami menyenangkan hati-Mu, ya Allah. Kami tidak mampu, ya Tuhan. Kami tidak kuat, ya Tuhan. Kami perlu campur tangan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu
kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah dan kepadamu lihat, seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami ada di menara doa ini. Kami boleh belajar lagi Tuhan. Biarlah ya Tuhan, urapi setiap kami, bentuk setiap kami, ajar kami, tuntun kami Tuhan. Biar Engkau berikan hati yang baru, roh yang baru buat kami. Biarlah ya Tuhan, kami nampak indah ya Tuhan di hadapan-Mu. Hari ini kami mau merendahkan diri kami. Kami mau berdoa Bapak. Biarlah ya Tuhan Kau ubah hidup kami. Kau ubah kami Tuhan. Setiap hari semakin serupa dengan Engkau. Lebih lemah lembut dan rendah hati ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah Engkau mengubah hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali ibu bapak. Ya. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama lagi, kita akan belajar kebenaran firman. Mari kita akan lihat dan kita akan sama-sama belajar. Ada satu hal ya yang menjadi pergumulan, harus jadi pergumulan buat setiap kita. Yaitu tentang apa saudara? Kita harus terus berusaha ya kan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan firman Tuhan, untuk menaklukkan daripada yang namanya kesombongan. Saya melihat saudaraku ya, bahwa ini nih perjuangan yang gak pernah bisa berhenti. Kita harus terus belajar. Oleh karena itu hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu bagaimana menaklukkan yang namanya kesombongan. Karena kesombongan ini adalah kekuatan yang menghancurkan. Saudaraku ya, kita akan baca ayatnya, Amsal 16 ayat 18. Ini firman Tuhan ya, kita akan baca sama-sama yuk dengan bersuara 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah saudara yang kasih dalam Kristus, kesombongan ini ya, kesombongan adalah kekuatan yang bisa menghancurkan dan menjatuhkan kita. Itu kata firman Tuhan ya, kekuatan yang bisa menghancurkan dan menjatuhkan kita. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana menaklukkan kesombongan dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Nah untuk kita bisa menaklukkan yang kesombongan saudaraku ya, kita harus belajar ya kan saudaraku ya, tentang apa sih tanda daripada kesombongan itu. Ada banyak dosa yang bisa mudah terlihat ya. Kayak kemarahan, ini lagi marah nih ya kan, lagi benci nih. Dosa pencurian, ketamakan, seringkali kita bisa lihat itu saudaraku ya kan bisa tahu. Tapi kesombongan ini itu nggak bisa kelihatan loh. Ya, kesombongan ini sangat berbahaya. Karena gini saudara, kita nggak tahu, tapi orang lain tuh tahu. Dosa kesombongan tuh gini saudaraku, orang lain tahu, kita aja sendiri tidak tahu. Nggak pernah kita berkata bahwa iya ya, saya ini sombong rupanya. Jarang orang ngomong kayak gitu saudara. Ya kan sebaliknya sering berkata, saya yang benar. Benar gak? Saya yang paling benar. Nah, gitu kan. Karena kita paling benar, jadi kita punya hak.
Apalagi dengan slogan berani karena paling benar. Oh, gitu kan. Saya berhak untuk ngomong keras karena saya benar. Nah, gitu kan. Saya tidak butuh nasihat karena saya sudah tahu. Ya kan, saudaraku, ya kan. Saya nggak perlu minta maaf, saya yang benar kok. Jadi kesombongan itu bisa bersembunyi, saudara, ya, di balik kesuksesan kita. Dia bisa bersembunyi di balik pengalaman-pengalaman yang dahsyat, saudara, yang mungkin kita pernah alami itu, pengalaman itu, atau jabatan, atau bahkan kerohanian kita, saudara. Nah, di dalam kitab Ayub, saudara, itu digambarkan ada satu roh binatang namanya Lewiatan. Pernah nggak saudara? Lewiatan itu satu gambaran, saudaraku, satu kekuatan yang sulit ditaklukkan. Saudara, menggambarkan makhluk yang. Nah, jadi kesombongan ini, saudara, itu digambarkan seperti Lewiatan, tapi bukan berarti orang sombong dirasuk sama Lewiatan, bukan. Saudaraku, jadi gambaran kekuatan dari kesombongan itu yang gambar ini sulit taklukkan. Tidak mungkin saudara dan saya bisa taklukkan yang namanya roh kesombongan ini atau sifat sombong ini hanya dengan kita merasa sudah rendah hati. Nah, hari ini ya kan kita akan belajar, saudaraku, ya tanda-tanda kesombongan itu apa, lalu bagaimana menaklukkan kesombongan itu, ya. Yang pertama kita belajar, saudara. Yang pertama, saudara mau belajar, amin. Saya ini yang tema ini, saudara, saya suka. Karena untuk saya, karena jalan untuk kita tidak hancur, belajar rendah hati. Lalu kita kenali apa tanda-tanda menuju kehancuran. Ya, jadi sombong. Jadi sombong. Saudaraku, ya kita nggak mau hancur lah. Siapa yang mau hancur? Tidak ada kan, betul? Katakan amin. Kita mau terus diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, prinsipnya adalah, saudara, itu kalimatnya kalimat aktif. Selalu kalimat aktif. Begini, barang siapa merendahkan dirinya, dia akan apa? Untuk diangkat, nggak usah berusaha. Usaha kita tuh apa? Nggak usah ninggikan diri, tapi usahakan apa? Rendahkan diri seadanya. Tapi barang siapa, kalau misalnya usaha kita meninggikan diri, nanti ada tangan Tuhan yang apa? Stres. Kenapa hidup stres? Karena ada tekanan karena kita meninggikan diri. Saya kasih contoh. Hagar itu kan gadis muda. Saudaraku, yang diangkat oleh Abraham dan Sarah, saudara, menjadi budak lalu menjadi apa, saudara? Istri. Lalu dia hamil. Alkitab katakan dia memandang rendah nyonyanya Sarah. Betul, saudara? Dia meninggikan diri. Ketika kita memandang rendah orang, kita sedang meninggikan diri. Maka upahnya atau konsekuensinya adalah stres. Dia ditekan oleh nyonyanya. Betul gak, saudara? Sampai dia lari. Waktu dia lari ketemu Tuhan, Tuhan suruh apa? Balik. Karena kau belum selesai dengan kerendahan hati. Ngerti gak? Karena Tuhan punya janji besar juga sama Hagar. Saudara, bahwa dia dan anaknya itu akan jadi bangsa besar. Katakan amin. Nah itu kadang-kadang kita stres itu kita harus lihat, ini hati nih. Waktu kita mulai meninggikan diri, kita nggak habis stres. Makanya gini, saudara, kita mulai cek. Ada 4 tanda kesombongan paling tidak kita akan belajar hari ini. Ya, yang pertama adalah kesombongan membuat kita kehilangan apa? Ketergantungan dalam apa? Berdoa. Maksud saya gini, ya kan? Ya kan? Salah satu bentuk kesombongan yang paling halus adalah apa? Hilangnya ketergantungan dalam berdoa. Kenapa? Karena kita berpikir kita bisa ngatasin sendiri. Ya kita mungkin, ya kan? Kita nggak bilang, mungkin kita dalam mulut tuh nggak bilang gini, aku nggak butuh Tuhan, aku bisa ngatasin sendiri kok. Nggak dalam mulut, tapi kehidupan doa kita yang berbicara. Ketika kita sudah tidak lagi berdoa, bertanya sama Tuhan, meminta Tuhan kekuatannya, tuntunannya,
di mata Tuhan saudara dan saya adalah orang yang apa? Sombong. Makanya saudara, berdoa adalah posisi kerendahan hati. Ya, saat Tuhan melihat ada orang yang berdoa, dia melihatnya sebagai orang yang rendah hati. Saat kita berdoa, kan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Itu doa yang benar. Bukan doa orang Farisi ya, tepok-tepok dada, aku gak seperti itu bukan itu maksudnya. Biasanya orang berdoa itu orang merendahkan diri. Makanya dalam 2 Tawarik 7:14, saudara sini. Saudara, makanya kenapa kok Tuhan tuh bisa angkat? Karena doa itu prinsipnya adalah posisi kerendahan hati. Ya, kita buka 2 Tawarik 7 ayat 14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri dan berdoa. Saudara, jadi doa di mata Tuhan adalah posisi apa? Merendahkan diri. Saudaraku, di situ dikatakan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan. Jadi doa itu saudara, ya kan, orang yang berdoa harus dalam posisi hatinya dia terus merendahkan diri. Makanya semakin banyak berdoa, makin doanya benar, hati kita tuh posisi hati kita makin rendah hati. Gampang bertobat, bukan makin keras gitu saudaraku. Jadi kapan, bagaimana ya kan kita berdoa? Saudara, Alkitab bilang setiap waktu. Berdoanya ada setiap waktu. Efesus 6 ayat 18 ya kan dalam segala doa dan permohonan apa? Berdoalah kapan? Setiap waktu di dalam roh. Ya, jadi kita berdoa bukan hanya ketika bangkrut. Ya, bukan hanya ketika kita sakit, ya, bukan karena sedang ada masalah dalam pelayanan atau keluarga sedang mengalami krisis, tapi kita berdoa kapan saudara? Setiap waktu. Masalahnya saudara, ketika hidup sedang sulit, memang mudah untuk berdoa. Tapi setelah Tuhan memberkati kita mulai merasa apa? Semuanya lagi aman kok. Betul gak saudara? Sebelum punya kerjaan, kita berdoa. Setelah pekerjaannya sukses, kita berkata terlalu sibuk. Aku lagi sibuk untuk berdoa. Saudara, jangankan ibadah, doa aja susah. Dulu sebelum pelayanan berkembang, doa puasanya kuat. Setelah pelayanan yang berkembang, lebih banyak apa? Jalan-jalannya, rapatnya. Ya enggak? Dulu sebelum diberkati Tuhan, selalu ngomong, Tuhan aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Setelah diberkati tanpa sadar kita berkata apa? Sekarang saya sudah tahu caranya semuanya. Kita enggak berdoa. Semakin Tuhan angkat kita, semakin kita harus merendahkan diri dalam doa. Yesus sendiri saudara, dia berikan teladan buat kita. Ini teladan kerendahan hati itu ya Yesus. Ciri yang pertama ada apa? Alkitab bilang Ibrani 5 ayat 7. Ya kan? Dalam hidupnya sebagai manusia. Apa? Yesus mempersembahkan apa saudara? Doa dan permohonan dengan ratap, tangis dan keluhan. Gambaran kita mau belajar rendah hati saudara. Itu lihat Yesus. Saudara, dia selalu berkata, aku gak akan ucapkan kata-kata apapun. Aku gak mengucapkan apapun. Ya perkataanku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Itu hasilnya apa? Doa kan, betul gak? Katakan amin. Ya kan? Jadi pesan pentingnya saudara, kalau kesombongan selalu berkata gini, aku tuh sanggup mengatasi semua hal. Ya, tapi kalau misalnya kerendahan hati, apa? Dia berdoa. Setelah dia berdoa dan berhasil, dia ngomongnya apa? Semata-mata karena Tuhan yang tolong aku. Bukan aku. Seperti Yusuf, bukan aku. Sekali-kali bukan aku. Tapi Tuhan yang memberitahu. Nah gitu saudaraku. Nah ini belajar kita nih. Karena kata-kata kita menunjukkan kan siapa kita. Apakah kita memang dewasa secara rohani dalam hal kerendahan hati. Ya kan? Yang pertama adalah doa. Katakan amin. Doa saudara banyaknya. Doa apa yang harus didoakan? Ya doa. Saya lebih suka mendoakan Kolose 3:12 itu saudara.
Supaya makin jelas identitas kita sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan. Ada penugasan dan dikasihi. Kalau dikasihi, dia akan cukupi segala keperluan kita. Bagian kita adalah apa saudara? Kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini bagian kita saudaraku. Katakan amin. Nanti ya kan karena kita sadar identitas kita adalah orang-orang pilihan yang dikudus, yang punya penugasan. Nanti ada penugasan-penugasan. Untuk menjalankan penugasan itu dia akan cukupi segala keperluan kita. Karena dari suplainya yang tidak terbatas. Bagian kita adalah bertumbuh dalam apa? Belas kasihan. Ya kan, kemurahan hati, kerendahan hati. Ya kan, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi pertama itu doa. Yang kedua saudara, kita akan lihat di sini ya, tanda kesombongan adalah apa? Saudara lihat, saya juga nandain kalau kata-kata saya makin kasar, makin keras, biasanya urapan makin turun, makin hilang. Artinya kita sombong. Kalau nadanya udah mulai tinggi terus, gak bisa lo gitu loh. Kalau ngomong ngegas terus, itu tanda. Ini sombong nih. Tuhan, kalau kita udah sombong, posisi kita bukan bersama Tuhan. Lawan, berhadapan dengan Tuhan. Bukan di dalam Tuhan, tapi di luar Tuhan. Kesombongan membuat perkataan kita semakin apa saudara? Semakin keras dan kasar. Ya, Amsal 13 ayat 10 katakan begini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Jadi ada hubungan erat antara kesombongan dengan apa? Konflik. Semakin tinggi kesombongan, semakin besar potensi konflik. Karena orang yang sombong saudara atau angkuh, itu suka dengan argumentasi, perdebatan. Dia akan berdebat. Setiap orang punya keputusan, orang punya omongan, orang punya pendapat. Pasti menurut dia salah. Dia harus koreksi. Kalau kita mau belajar rendah hati, kita belajar dengar. Kan gak mempengaruhi juga. Sama alam semesta, betul gak saudara? Dia mau ngomong apa? Kalau kita kayaknya ribut, capek. Makanya orang sombong tuh gak tenang hidupnya. Karena dia mau atur semua sesuai dengan kebenaran. Atau pendapat dia atau kehendak dia. Nah, jadi yang kedua adalah kesombongan membuat perkataan kita semakin keras dan kasar. Sehingga dampaknya apa? Timbul konflik. Jadi orang yang dikuasai kesombongan, ya saudaraku ya, egonya tuh besar. Ciri ego kita mulai besarnya, besar apa saudara? Sulit nerima koreksi. Sedikit ditegur tersinggung. Sedikit berbeda pendapat marah. Saudaraku, saya mau beritahu kepada kita ini untuk kita semua, kita harus doakan ini saudaraku ya, kata-kata kita nih ya. Alkitab itu tidak pernah memberikan izin ya kan untuk kita berkata keras dan kasar. Ya kan? Kita bisa mengatakan sesuatu yang benar. Benar kok saya ngomongnya. Saya kan ngomong kebenaran. Ya benar, tapi caranya harus benar juga. Kalau caranya kasar dan keras, kebenaran itu ibarat kita kasih makan makanan enak di wadah yang apa? Yang salah. Ngerti gak saudaraku? Wadahnya salah. Orang gak bisa terima itu, saudaraku. Kita bisa menangkan perdebatan seringkali suami istri, ya orang tua sama anak, apa sama teman. Tapi bisa kehilangan daripada hubungan. Itu buat apa? Dengan keras dan kasar. Nah, saya tuh dapetin saudara satu ayat. 1 Samuel 2 ayat 3. Rupanya saudara gini, ya kan? Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itulah Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Dengan kata lain begini saudara, dalam terjemahan gini. Ya kan? Orang yang suka, ya kan? Mengeluarkan caci maki. Itu namanya hatinya penuh dengan apa? Tanda kita sombong, suka caci maki. Nah itu firman Tuhan. Dan Tuhan bilang gitu. Tuhan tuh tahu loh. Karena caci maki itu juga kita bisa ucapkan dengan suara. Tapi juga dalam pikiran kita. Ngedumel gitu loh istilahnya. Ya kan saudara. Makanya saudaraku yang kasih ilmu Kristus. Saya tulis gini.
Kesombongan membuat seseorang berpikir, karena saya paling benar, saya berhak berbicara apa? Cara keras, karena benar. Ya kan sekarang kan kayak contoh demonstrasi anak-anak mahasiswa. Karena dia ngerasa dirinya benar. Dia bebas tuh dia ngomong yang kasar, yang keras kepada pemerintah. Ngerti gak saudaraku? Apa Tuhan gak mau kayak gitu saudaraku. Tapi Tuhan ajarin. Alkitab tuh tunjukin jalan kerendahan hati. Caranya gimana? Saudaraku. Kalau orang sombong dia berpikir, ya kan, saya paling minimal dia ngerasa dia benar lah. Tapi kalau orang rendah hati, dia berpikirnya apa? Saya ini orang yang diampuni. Kalau saya diampuni artinya orang yang apa? Bukan orang benar, tapi orang apa? Yang dibenarkan. Saya salah tapi dibenarkan. Coba kita baca Efesus 4 ayat 32. Saudara masih ngikuti saya, amin? Nah, kita akan belajar tentang ini supaya kita bisa ini kan. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara betul? Jadi Alkitab ini nunjukin jalan kerendahan hati, ya kan? Dengan mengajarkan kita supaya berpikir sebagai orang-orang yang telah diampuni. Sebagai orang, dikatakan apa? Gunakanlah perkataan yang ramah. Bersikaplah saling mengasihi. Bertindaklah saling apa? Mengampuni. Jadi dengan kata lain, ketika kita belajar rendah hati, kita sedang belajar mengubah cara kita berbicara. Katakan amin. Ketika kita belajar rendah hati, kita belajar mengubah cara kita berbicara gimana? Ramah. Aromanya ada kasih. Orang salah ya sudah ampuni. Maklumi kalau dia tidak salah. Cuma aneh aja buat kita. Ya sudah, nggak usah dikomentari yang negatif. Nah ini belajar rendah hati. Semakin rendah hati seseorang, semakin dia sadar. Sadarnya apa? Ya saya juga manusia. Kalau dia manusia bisa salah, saya juga manusia bisa salah. Ya sudah. Ya kan? Saya juga hidupnya oleh anugerah kok, saya dibenarkan. Kalau orang rendah hati itu gak bilang gini, sini. Ya kan? Saya mau kritik kamu, ini kritik membangun ya. Saya tuh kamu nih memang orangnya gini. Saya rasa gak kayak gitu. Saya bisa ngerti. Ya kan? Saya ini mau indikan kebenaran. Itu banyak orang-orang kayak gitu-gitu. Saudaraku, orang yang rendah hati tidak pernah merasa perlu merendahkan orang lain. Supaya dirinya terlihat hebat atau tinggi. Katakan amin. Jadi jangan biarkan kesuksesan kita mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Ya, ketika kita sudah berhasil, ya kan, jangan bicara kasar sama orang-orang, ya kan? Ya mungkin orang yang bersama kita, pasangan lah, anak lah, bawahan, sopir, pelayan. Jangan ngomong kasar kepada orang yang tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa sama kita. Jadi kasar, gak ada untung, ngomongnya kasar karena gak ada untung. Saudaraku, ketika kita sudah punya jabatan, sudah diangkat, jangan hanya berkata ramah kepada orang yang kita anggap orang penting. Kadang gak penting pun harus. Setuju gak saudara? Nah ini latihan. Karena kalau kita belajar ini saya yakin di masa-masa sulit saudara, Tuhan akan angkat saudara. Katakan amin. Di sini penting. Karakter seseorang itu terlihat bukan dari bagaimana dia memperlakukan orang di atas kita. Tetapi bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak dapat memberikan apa? Keuntungan apa-apa sama kita. Nasihat saya tuh kalau misalnya konseling pernikahan nih, kan datang nih calon suami dan istri.
Selalu saya nasihatin itu. Coba ngomong, berbicara tuh gunakan perkataan yang ramah. Kamu berdua bisa ramah sama saya. Karena saya pendetamu. Karena saya lebih tua dari kamu. Karena saya ada di atas kamu. Tapi kamu harus lebih ramah ngomongnya. Sama siapa? Sama istrimu ini nanti. Sama suamimu ini nanti. Karena kalau kamu bisa ramah sama saya tuh kalau kamu sakit belum tentu saya bisa jagain kamu. Besuk juga belum tentu. Saya gak janjiin apa-apa gitu maksudnya. Oh jadi pendeta baik, enggak. Tapi istrimu pasti nemenin dia kamu. Suami kamu pastilah kerja keras cari uang untuk kamu. Ini orang yang harus kamu lebih hormati. Bukan berarti gak harus hormati. Kalau kita bisa hormati orang di atas kita. Ya kan? Hormati juga orang ini orang penting nih. Istri, suami istri, orang tua anak. Katakan amin. Tapi Tuhan bilang standarnya kalau bisa lebih dari itu. Gimana? Orang yang di bawah kita hormat gak? Bisa gak kita sapa itu? Satpam lah, OB lah. Ya kita ramah, sopan. Saudara, tapi kita gak juga buka pagar untuk dia lewatin pagar, lewatin batas ya enggak. Saya ngerti sih, katakan amin. Ini yang harus ditata. Kenapa doa saya nggak dijawab? Karena ada masalahnya bukan seberapa banyak kita berdoa, bagaimana hati kita di hadapan Tuhan, posisi hati kita. Katakan amin. Nah saya mau bagikan lagi tentang kesombongan tuh gini saudara, ya unik, saya unik nih. Saya pernah gak saudara kepikiran Alkitab tuh nyebut ada 6 perkara yang dibenci sama Tuhan. Amsal 6 ayat 16-17. Sudah tahu ya, 6 perkara yang dibenci Tuhan, 7 perkara yang menjadi apa? Kekejian di hati Tuhan. Nah saudara baca yang pertama, perkara pertama itu disebut apa saudara? Mata sombong. Kenapa kok kesombongan dipakai tambahin mata? Kenapa kesombongan gak dikasih telinga aja? Telinga sombong gitu saudara. Kenapa kesombongan disebut dengan istilah mata sombong? Ini kita bahas. Karena kesombongan itu mengubah cara kita melihat manusia. Kesombongan mengubah cara kita melihat apa? Manusia, orang lain. Saudaraku, kesombongan membuat kita melihat diri kita lebih benar, apa? Lebih hebat, lebih dari orang lain, lalu kita bersalah. Ini saudaraku, ya kan? Kesombongan itu selalu meninggikan diri dan apa? Pasti merendahkan orang lain. Misalnya dia celak orang, alah itu. Selalu ada kata kalau orang muji itu sakit di kuping dia. Orang sombong, coba saudara puji orang, ya kan? Di depan orang sombong, saudara ngomong sama orang sombong, kau puji orang lain, jangan puji dia. Itu pasti dia marah. Pasti dia ada alasan. Enggak gitu segala macam. Itu cek hati kita. Kalau ada orang muji orang lain, bukan muji kita. Kita marah enggak? Tesnya itu kalau misalnya. Kalau kita senang, sukacita. Ada orang muji orang itu karena kita orang sukses orang itu. Kita bersukacita, aman kita. Oh sekarang dia sudah naik dari motor Honda Beat, sekarang dia sudah naik BYD loh. Gimana? Pasti jawabannya kalau orang sombong, pasti dia kerjanya kupas bawang. Ya itu kan itu kerjanya kupas bawang ya jangan-jangan nih. Ya ada aja pasti kan gitu kan. Ini contoh. Iya enggak? Ini hati itu jaga gitu saudaraku. Ya kan? Ini yang sadis, ini kesombongan akut ya. Kalau kita muji orang, kalau orang muji kita sakit. Ya kan? Tetapi kalau yang kita udah akut di sombongan kita ini parah banget. Orang cerita, kesian lu dia begitu-begitu. Ikut sedih gak? Ya memang udah sewajarnya dia harus begitu gitu. Itu sombong sadis. Itu sadis itu saudara. Kan biasanya kan kita susah untuk kan ada firman katakan bergembiralah bersama dengan orang, bersukacitalah bersama dengan orang yang
bersuka cita. Itu kan kadang-kadang kalau kita sombong itu berat. Menangislah bersama dengan orang yang menangis. Kalau ringan-ringan sombongnya, kita baca nangis. Iya ya bener kesiannya kita ngomong. Tapi kalau udah akut, udah parah sombongnya, pasti bilang udah wajar lah dia seperti itu. Nah ini harus diberesin hati kita nih kayaknya. Hati saya dan saudara. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ini saya mau, karena Tuhan tuh mau percayakan kita pekerjaan yang besar. Sampai dia lihat hati kita ini pantas gak, pas gak untuk berkat ini. Kan kita sedang bicara tentang hidup yang berkelimpahan, katakan amin. Hidup berkelimpahan, kalau hati sombong itu gak ada tempat buat orang lain. Boro-boro mikirin orang, kalau bisa orang tuh selayani dia. Kasih beban semua, bukan kita layani. Makanya saudara, yang ketiga, kesombongan itu mengeraskan hati. Hati itu keras, orang sombong itu. Dan dia bangga dengan kekerasan dia. Saya ini memang orangnya keras gitu. Kalau saya dididik keras, itu sih hancur hidupmu. Jangan, saudara tidak boleh bangga dengan kesombongan, dengan kekerasan hatimu. Itu rusak hubungannya makanya kan. Makanya kadang-kadang kita juga takut sama orang-orang ya. Apalagi kita baca medsosnya dia kan. Dia marah terus di medsos dia. Itu teman yang sering kita bisa ketemu sehari-hari. Ih bahaya, hati-hati. Senggol bacok gitu. Jangan sampai sembarang kasih komentar sama dia, beda. Saya nasihatin tuh. Itu orang kalau kita sering kayak begitu orang takut sama kita. Bukan, akhirnya nanti kita kenapa orang ada mau teman sama saya? Ya kamu. Ya kan, kesombongan selalu punya satu kalimat favorit. Apa saudara? Apa? Saya lawan, ya kan? Kan saya tulisnya saya lawan. Pendahuluannya saya nggak buat lah. Dihina, saya diam. Dicaci, saya diam. Saya nggak gitu. Jadi orang sombong tuh gini, dikit aku lawan. Saya nggak mau ngalah. Karena saya benar. Akibatnya kan hubungan. Coba saudara, kalau ngerasa terus dirinya benar. Kadang-kadang ya walaupun kita benar, apa perlu kita? Ya kan hadapi dengan pertengkaran atau apa. Saya rasa gak perlu. Ini yang akibatnya hubungan yang sebenarnya bisa cepat pulih. Jadi rusak. Betul gak saudara? Suami nunggu, istri minta maaf. Kalau dia gak minta maaf, aku udah sering minta maaf duluan. Kadang-kadang kan ya kan istri nunggu, suami minta maaf. Orang tua nunggu anaknya, anak nunggu orang tuanya. Semuanya saling nunggu. Sedieman. Ya kan? Kenapa sedieman? Ego. Ego tuh buat orang yang egonya besar. Kita ego besar. Yang namanya meminta maaf tuh itu paling berat lah saudara. Lebih ringan lah angkat barbel 10 kilo ya. Daripada suruh minta maaf. Tapi buat orang rendah hati yang namanya minta maaf. Itu bukan dia kehilangan harga diri. Tapi saudara justru menunjukkan kedewasaan rohani. Makanya orang dunia bilang, ya kan, kalau kamu suami istri ya, kalau kalau kamu bisa minta maaf lebih dulu atau mau maafin atau berbaikan dulu, ya kan, kamu yang lebih waras, yang waras ngomong duluan. Waras tuh saudara, tidak gilo maksudnya. Ya kan, nah, itu maksudnya. Waras istilah yang ini kan memang sehat, ya kan, tapi. Nah, saya mau ngomongin tentang satu hal ini yang memberat nih saudara. Ya kan, ini yang masalah hubungan ya, rusak hubungan nih. Kesombongan rohani. Saudara pernah dengar gak kata kesombongan rohani? Kesombongan kan ada levelan. Ya, yang pertama yang paling rendah banget sombong itu sombong materi lah, kaya lah. Oh iya, tunjukin aku lebih kaya deh. Itu sombong, tapi itu level bawah. Orang lihat, bisa kelihatan unsur apa? Ada norak-noraknya, ngomong tentang duit mulu gitu. Yang kedua adalah sombong tentang apa? Pengetahuan. Dia lebih tahu segala macam. Nah, level kerohanian ini masuk di mana saudara? Saudara tahu masuk apa? Kamu masih makan karbo ya? Kamu masih makan karbo ya rupanya. Aku dong sudah protein. Karnivora aku nih.
Itu sombong pengetahuan itu level 2 saudara. Levelnya seperti itu. Kalau dulu kan anakmu sekarang gelarnya apa? Itu zaman dulu itu kuno. Zaman sekarang itu udah levelnya karbo atau karnivora. Kita nggak mau jadi macan lah. Itu kan karnivora kan. Kita manusia. Jadi bukan berarti. Itu jadi orang memuliakan, mengidolakan. Kamu sudah olahraga belum? Itu kan pengetahuan. Pengetahuan tentang kesehatan. Pengetahuan tentang ini. Itu dia, aku lebih tahu. Udahlah, kau udah usah banyak ngomong. Aku lebih tahu. Sombong itu. Sombong level 2. Gitu. Kalau dia bandingkan, kau pakai sepatu apa ya? Berapa harganya? Nah, itu sombong level 1. Orang pakai jam, dia pegang-pegang jamnya. Ini berapa nih jamnya? Oh harga ini, dia lihat jam dia, oh aku lebih mahal. Itu sombong level 1. Saudara. Tapi ada sombong level 3, ini ngeri. Ini yang membunuh Yesus. Ini yang menganiaya Yesus, bukan membunuh Yesus. Ini yang menganiaya Yesus, kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu, level kejahatan itu halus, tapi daya hancurnya luar biasa. Betul gak? Seolah-olah itu benar. Dia sedang tegakkan kebenaran. Sebenarnya dia dengan kejam menghukum orang yang tidak bersalah. Siapa itu? Imam besar. Dia hukum Yesus. Saya sangat dikatakan amin. Oh dia menghujat Allah. Wah seperti dia jadi hakim. Itu kan kalau orang sombong rohani. Itu dia jadi hakim atas alam semesta. Padahal belum waktunya. Memang betul kelak nanti. Saudara, kita akan turut menghakimi bersama Yesus. Tapi nanti KG, bukan sekarang. Katakan amin. Sombong rohani kita nggak lihat. Ya kan, nggak mesti harus kita mau koreksi semua orang. Setuju gak saudara? Katakan amin. Nggak perlu semua orang harus kita koreksi. Apalagi dia nggak ada kaitannya sama kita. Saya bisa katakan amin. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa berdoa. Itu yang saya buat. Ada banyak orang di bawah saya. Saya tahu apa yang jadi masalah mereka. Sepanjang orang ini tidak datang, saya nggak mau campur. Itu saya belajar itu saudara. Tapi saya bisa berdoa, ya kan? Bahwa Tuhan bisa bekerja. Katakan amin saudara. Jadi kesombongan rohani ini tuh saudara, ini bahaya banget. Kenapa? Kesombongan rohani ini ya, semakin seseorang merasa dirinya paling rohani. Semakin sulit orang ini melihat apa? Aspek-aspek dalam hidupnya yang masih perlu dibentuk oleh Tuhan. Betul gak saudara? Katakan amin. Saya juga waktu saya dapat itu iya benar apa ya. Saya ini memang anti kritik rupanya ya. Tapi saya mesti belajar supaya orang kritik. Tapi saya bilang udah kenyang banget saya makan kritik. Makan kritik, makan apa fitnah. Sudah kenyang saya. Tapi Tuhan bilang masih belum cukup, belum kenyang. Ya sudah, itu kan bereaksi gimana? Supaya belajar rendah hati saudara. Roh Kudus cuma bisa bekerja ya. Di hati yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Yang keempat, yang terakhir saudara. Ya, yang keempat adalah apa? Ini tanda kesombongan yang keempat adalah kesombongan itu membuat kita sulit apa? Melayani. Gimana penjelasannya? Nah, coba saudara, ini ujian terbesar kerendahan hati gini saudaraku. Coba, ini ada satu kata-kata. Ya, apa saudara? Apakah kita masih mau melakukan pekerjaan yang tidak membuat kita terlihat penting? Buat saudara tuh ngambil sampah yang ada jatuh di situ, masih mau nggak? Apa itu bukan level saya? Itu level OB, ntar OB ambil. Nah gitu. Buang sampah. Atau mungkin beberapa di antara kita yang sudah melayaninya tuh levelannya tuh WL-nya tuh udah ibadah raya besar. Mau gak di ibadah penghiburan yang dimana orang itu bukan orang yang penting. Oh begitu bukan aku lah. Bisa gak? Kadang-kadang itu ada hal-hal yang seperti ini kan. Nah kita belajar so Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Nah ini, so lihat sini. Yesus, ini gambaran yang luar biasa saudaraku.
Ini tentang rendah hati yang luar biasa dari Yesus. Lalu bangunlah Yesus dan apa? Menanggalkan jubahnya. Lalu ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Coba saudara bayangkan, tangan yang menciptakan alam semesta ini, tangan yang sama, dia basuh kaki penciptanya, ciptaannya. Ya, kadang-kadang kita tuh melayani waktu makan, ada yang lainnya. Kadang-kadang itu latihan, saudara, latihan melayani, ya kan? Orang, ini latihan. Karena kesombongan tuh selalu bertanya dan berpikir, nanti siapa yang layani? Tapi kalau orang rendah hati selalu pikirnya apa saudara? Siapa yang bisa saya layani? Siapa yang bisa saya tolong dan bantu? Setuju gak saudara? Katakan amin. Jadi rendah hati, aku gak mau jadi bebanin orang lah. Apalagi aku gak gaji dia lagi. Jangan mentang-mentang dia ini pembantu, orang yang di bawah. Ya kan, oh dia kita suruh-suruh dia segala macam. Kan emang dia ini kan. Saya rasa kita belajar, saudaraku ya kan, untuk menjadi rendah hati. Nah coba lihat sini. Filipi 2 ayat 5 dan 8 ini mengatakan gini tentang Yesus ya. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Lihat saudaraku ya. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara bayangin, wah ini luar biasa. Yesus bukan hanya berkhotbah tentang kerendahan hati, tapi dia juga mendemonstrasikan. Dia membasuh kaki, dia menyentuh orang kusta, dia menerima anak-anak. Yesus duduk bersama orang berdosa dan akhirnya Yesus memikul salib. Jadi melayani ini saudara adalah posisi kerendahan hati. Saat Tuhan melihat orang melayani, dia melihatnya sebagai orang yang rendah hati. Saat kita melayani, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan angkat kita. Katakan amin saudara. Nah ada satu ayat saudaraku ya kan. Satu pola. Kan rame-rame ini ada murid-murid berkata, ya kan, dia mau duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus. Mereka mau jadi yang terbesar. Ada Yesus tuh bikin, kalau kita pengajaran Tuhan ya di Alkitab ya, itu ada istilahnya paradok. Saudara. Dia bilang begini saudara, kan? Tuhan kasih gambaran, pemerintah di dalam Markus 10 ayat 42 dan 43 dikatakan, pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan apa? Tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Saudara mau jadi besar enggak? Katakan amin. Jadi, ya kan? Semakin Tuhan mengangkat kita, ya, semakin banyak, seharusnya semakin banyak orang yang bisa kita layani. Bukanlah semakin tinggi posisi, ya kan? Kita coba semakin banyak orang yang akan melayani kita. Coba saudaraku. Ya kalau ada orang melayani kadang-kadang ya kita kasih kesempatan. Oke. Tapi bukan kita nggak nuntut dia gitu saudaraku. Saya bersyukur satu hari, saya mau cerita saudara ya. Ada satu namanya hamba Tuhan dari India. Ya, namanya Pastor Anan. Jadi saudara saya tuh sama dia. Ya kan, antar, mana istrimu katanya. Anak-anak kan masih kecil waktu itu saudara. Oh istri saya jaga anak-anak. Emang nggak ada yang bantu rumah. Oh pembantu lagi nggak ada. Waktu itu nggak ada lagi pembantu. Juga anak-anak ini segala macam. Loh kamu, dia bilang waktu itu gereja kita tuh sudah 500, 400, 500 orang lah. Dia bilang begini. Dia bilang pastor, kalau di India, dia bilang, oh dia tanya lagi, apa kamu tuh gak punya full timer apa? Dia bilang, oh full timer saya banyak kok, ada berapa orang? Banyak, saya bilang itu lumayan banyak. Loh, kalau di India dia bilang, itu para full timer tuh, dia tuh kerja, bukan cuma di gereja, tapi dia harus bantu rumah si gembala, memastikan, ya kan, supaya si gembala itu, ya kan, bisa konsentrasi melayani jemaat.
Si full timer bukan cuma melayani di gereja, tapi dia juga harus bantu rumah si gembala. Di India dia bilang, oh dalam hati saya emang beda sama di Indonesia, sama di Palembang itu. Ya kan? Jadi dia ngomong gitu, harusnya kita punya pemikirannya begini. Saya gak pernah mau manfaatkan full timer. Saudara, untuk kepentingan pribadi saya. Sekalipun mereka sudah digaji oleh gereja. Kalau tos mereka saya minta tenaganya, biasanya istri saya juga ada hitungannya. Pasti ada tambahan uang. Kita kasih. Tapi juga dengan persetujuan, kamu rela gak? Kita kan bisa lihat, baca. Full timer yang bisa disuruh apa gak mau disuruh kan? Yang kalau ini gak bisa nih. Oh ini kan ada. Kita bisa baca. Yang ada yang bisa. Kita bisa ini kan. Ada orang-orang yang memaksa orang bekerja untuk dia. Tapi dia gak mau kasih. Dengan pikiran rohani sekali dia. Supaya dia upahnya besar di sorga. Tak boleh itu perbudakan. Kita gak boleh. Katakan amin. Setuju gak saudara? Amin. Jangan manfaatkan. Kalau saudara mau besar. Lihat keluargamu besar. Anak-anakmu diberkati. Tidak jadi tukang minta roti. Pastikan hatimu benar, kita rendah hati. Jadi pelayan. Jadi pelayan itu artinya sangat luas. Bukan dikit-dikit orang, kita bukain pintunya, kita bawain. Bukan itu poinnya, sikap hati itu. Yang tidak mau bebani, tapi kita mau jadi berkat. Itu yang pelayan. Sudah dapat gak saudara? Katakan amin. Katakan amin. Ya, nah Yesaya 27 saudara, dia bicara tentang Lewiatan. Saudara, ya. Ini ada satu janji Tuhan. Yesaya 27 ayat yang pertama, di janji Tuhan. Dia katakan ini, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang apa? Yang keras, besar dan kuat atas apa? Lewiatan. Jadi kesombongan ini, sombongan dalam diri kita ini, dengar baik yang saya omong ini saya juga. Kesombongan itu bukan berarti saya khotbah kesombongan, saya nggak sombong. Saya merasa bahwa enggak, ini pergumulan kita. Setiap kita nggak pernah bisa taklukkan yang namanya roh kesombongan. Karena dia Alkitab gambarkan itu seperti Lewiatan. Saudaraku, satu makhluk, satu roh yang keras, yang besar, yang kuat. Tapi juga halus. Ininya saudara, permainannya saudaraku. Tidak bisa. Tetapi ada janji Tuhan. Apa yang tidak bisa kita taklukkan dengan kekuatan kita sendiri. Kebenaran firman Tuhan ini bekerja. Ketika firman ini bekerja dalam diri kita. Maka Tuhan berikan kuasanya untuk menaklukkan itu. Katakan amin. Ya, karena itu saya mau katakan begini. Kesombongan tidak bisa kita kalahkan. Ya kan? Dengan menjadi bangga. Karena kita merasa sudah rendah hati. Aku sih gak sombong ya. Aku gak mau sombong ya. Aku ngomong, itu sombong sudah. Kalau saya begitu, saya definisi saya gitu. Saya gak mau lah ngomong. Yang kedua, kalau sering-sering ngomong, orang itu sombong ya, orang sombong. Sebenarnya saya yang sombong, bukan orang itu. Karena saya terganggu dengan dia ada di atas saya. Saya bisa ngerti. Lalu sering-sering nasehatin orang, jangan sombong ya, yang sombong ya. Itu sebenarnya kita yang sombong loh. Karena kita ngelihat dia tuh udah di atas kita. Dia gak boleh, harus ada di bawah. Makanya waktu di atas kita ngomong, jangan sombong, jangan sombong. Kenapa gak ganti dengan istilah, saya berdoa biar lebih sukses. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Saya sangat dikatakan, ada lagi orang yang sangat rohani mendoakan. Saya berdoa supaya dia tidak sombong. Wih, hebat nih tuh. Mungkin kata-kata yang lain kita bisa ganti ya. Tuhan, terus tambahkan kerendahan hati. Itu lebih enak didengarnya saudaraku. Saudara kata tidak itu tidak pernah dimengerti. Tidak sombong, tidak bisa dimengerti, tetap sombong. Tapi kalau kita bilang, saudaraku, tambahkan dia dengan kerendahan hati. Itu rendah hati. Saya sangat katakan amin. Makanya hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Itulah yang dilakukan. Secara psikolog itu dia kenal, karena gak mampu.
Makanya saudaraku, anak dibilang, kamu jangan nyonteknya, jangan contoh, jangan malas, jangan. Dia malas dicontek. Ganti kata-katanya, saudaraku. Ya kan? Coba kamu belajar jujur. Nilai berapapun gak ada masalah. Toh mama juga gak mungkin posting lah. Nilai kamu 100, mama gak posting. Nilai kamu 50, kami juga gak posting. Yang penting adalah kejujuran yang dilihat sama Tuhan. Dari kecil kan sebenarnya udah akhirnya dia kan kerja dengan proses hidupnya. Saudara bisa dapat sini poinnya, katakan amin. Sekarang saudaraku kita akan lihat ya kan. Kita doa. Kita tanya, ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih. Ya. Apakah hati kita masih lembut di hadapan Tuhan? Apakah kita masih mudah untuk masuk hadirat Tuhan? Apakah kita masih bisa berkata lembut, saudaraku? Bukan ngomongnya keras, kasar, nada tinggi terus. Seperti para yang di media sosial tuh kan kalau influencer gitu. Apa kita masih bisa minta maaf kalau salah atau memaafkan, ya kan? Nah, saya mau bagikan ini tes kerendahan hati sih. 4 cara praktis menaklukkan kesombongan nih, ada 4 caranya. Pertama apa saudara? Berdoa, pray. Katakan pray. Jadi berdoa, kita berkata Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Yang kedua apa? Speak gently. Apa? Berbicara dengan lembut. Kelemah lembutan berkata, aku menghargai kamu. Aku menghormati kamu. Makanya aku berkata yang ramah dan lembut. Yang ketiga apa? Keep covenant. Jagalah hubungan dan komitmen. Kerendahan hati selalu berkata, hubungan itu lebih penting daripada apa? Ego. Serve, melayani. Ya. Pelayanan berkata apa? Aku tidak terlalu besar untuk melakukan pekerjaan yang kecil. Buat aku gak ada masalah. Ya kan kita bisa. Jadi 4 kata untuk diingat apa saudara? Pertama, pray. Speak. Keep. Serve. Berdoa, berkata lembut, jaga hubungan, melayani. Ayat terakhir. Yakobus 4 ayat 10 apa saudara? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara mau ditinggikan Tuhan? Ya kita belajar, kita doakan ya. Ayat ini kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau mencurah hutan dan liar untuk jadikan ini doaku, ini doaku. Ubah seputih salju. Ubah seperti Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat ada Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kami belajar banyak ya Tuhan, dari dirimu sendiri ya Tuhan Yesus. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Tuhan Yesus katakan, pikulaku yang kupasangkan, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, kami belajar kelemah lembutan dan kerendahan hatimu. Di mana ya Tuhan,
Ya Tuhan, Engkau selalu berdoa. Kau punya waktu untuk berdoa. Sehingga Engkau bisa berkata, semua kata-kata dan keputusanku semata-mata berasal dari Bapa. Ajar kami untuk rendah hati Tuhan. Untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Mengandalkan firman-Mu dalam hidup kami. Juga ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan hati yang lembut. Ya Tuhan, hati yang baik, hati yang benar. Supaya keluar kata-kata yang baik, benar, yang lembut ya Tuhan, yang ramah ya Tuhan. Karena kesombongan ya Tuhan membuat perkataan kami jadi kasar, jadi keras ya Tuhan, dengan nada yang tinggi. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, biar kami dapat memuliakan Tuhan, memuliakan daripada ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, bukan merendahkan, bukan mencela ya Tuhan, bukan menghina ya Bapa, tapi kami bisa memuliakan, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Kau lembutkan setiap hati kami. Ya Tuhan, karena kesombongan mengeraskan hati kami. Buat kami jadi orang yang keras. Ya Tuhan, dengan pendapat, dengan hati, dengan pikiran, kehendak. Hari ini Bapa, kami minta lembutkan kami. Supaya kami bisa membangun hubungan yang baik ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa. Ya Tuhan, kami mau Tuhan, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani ya Bapa. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah tiap kami Tuhan hari ini. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama-Nya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Bapakku berdoa, berkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya.